Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, mubarakan kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini atau hari ini yang berbahagia, kita dapat bertatap muka meskipun jarak kita jauh. Alhamdulillah, kita di sini akan belajar pelajaran yaitu PAI, Pendidikan Agama Islam kelas 3 dengan judul Iman kepada Rasul. Dan sebelum Ustadz memulai, Ustadz ingin memperkenalkan diri karena Ustadz di sini baru, yaitu sebagai guru PAI dan Bahasa Arab kelas 2 dan 3. Nama Ustadz ini Abdul Tawab, asal dari Cirebon. Dan alhamdulillah kita di sini bersama-sama akan belajar yaitu iman kepada Rasul. Sebelum kita memulai, saya menanyakan gimana kabar kalian? Sehat? Semoga sehat semuanya, alhamdulillah. Dan Ustadz tidak lupa selalu mengingatkan untuk selalu menjaga kondisi badan kita, menjaga kesehatan dari pola makan, ya, pola berpikir dan lain sebagainya. Dan kita akan masuk ke pembahasan, yaitu pembahasan iman kepada Rasul. Ya, yang pertama kita akan membahas tentang pengertian Nabi dan Rasul. Ya, kita sering mendengar perkataan Nabi dan Rasul. Ya, dan perlu kita juga mendalami makna Nabi dan Rasul. Ya. Yang pertama yaitu Nabi adalah manusia yang menerima wahyu dengan tetap membawa syariat sebelumnya. Ya. Jadi wahyu itu jadi berita, ya gampangnya begini, sederhananya berita yang turun dari Allah dari atas, ya, daripada Nabi, ya, dan diterima oleh Nabi. Adapun Rasul adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Ialah manusia yang menerima wahyu dengan membawa syariat yang baru dan diperintahkan untuk menyampaikannya kepada umat. Ya, itu perbedaannya Nabi dan Rasul. Kemudian pembahasan selanjutnya itu adalah ada beberapa jumlah. Ya, kita harus ketahui jumlah yang wajib kita ketahui, jumlah para nabi dan rasul. Itu diantaranya ada 25. Ya, itu yang wajib kita ketahui. Itu yang yang lumrah kita ketahui dan bisa dilihat di buku kalian masing-masing. Di situ disebutkan apa saja. Ada Nabi Muhammad, ada Nabi Yakub, ada Nabi Ismail, Nabi Ibrahim, ya, Nabi Zakaria dan sebagainya. Kalian bisa lihat lengkap di buku. Ya. Kemudian setelah kita membahas Nabi dan Rasul, kita juga akan membahas tentang ulul azmi. Ya. Di antara ulul azmi itu adalah orang, ya, orang mereka yang mempunyai keteguhan. Ini dari para Nabi dan Rasul, ya. Cuma ada kekhususan ulul azmi ini, mereka yang mempunyai keteguhan dan kesabaran yang sangat tinggi dalam menyampaikan dakwah serta menghadapi tantangan dari umatnya. Ya. Di antaranya siapa? Nabi siapa? Di antaranya yang pertama Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Yang kedua Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga Nabi Musa alaihissalam. Yang keempat
Nabi Isa alaihissalam, dan yang terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kelima ini itu diantaranya yang diuji ya oleh Allah ketika menyampaikan dakwah Allah, wahyunya Allah kita menyampaikan kepada umatnya, mereka mendapatkan tantangan yang sangat hebat ya dibanding tadi nabi-nabi yang kita sebut tadi 25 ya, ini yang terberat ya, yang mendapatkan tantangan yang berat, yaitu yang dinamakan ulul azmi ya. Yang selanjutnya, slide selanjutnya. Nah, perlu kita ketahui juga sifat-sifat nabi ya. Sifat nabi, diutusnya nabi dan rasul kepada umat manusia adalah untuk ya, tugas utamanya itu adalah mereka untuk kembali kepada tauhid, yaitu mentauhidkan Allah ya, bahwa Allah itu esa, bahwa Allah itu satu ya, tidak ada yang berhak diibadahi. Itu tugas utamanya yang dikirimkan nabi dan rasul. Diutusnya nabi dan rasul, tugas utamanya itu kembali kepada tauhid, mentauhidkan Allah, tidak menyekutuinya, tidak menyembah kepada selain Allah ya. Itu tugas inti utama. Adapun para nabi dan rasul itu mempunyai sifat-sifat yang sama seperti manusia, seperti kita ya, sama sifatnya, namun mereka punya keistimewaan tersendiri ya. Dan rasul itu berasal dari golongan manusia ya, jadi sama aja kayak kita, cuma mempunyai keistimewaan yang berbeda bagi kita untuk maksudnya kalangan manusia biasa. Pertama yaitu umumnya ya, manusia itu mampu menerima cobaan yang berat ya, sama kita juga mempunyai cobaan, rasul juga punya, cuma lebih besar daripada kita. Yang kedua, kedudukan manusia sangat mulia sebagai khalifah. Yang terakhir yaitu manusia akan lebih mudah menerima bimbingan sesama manusia. Walaupun nabi dan rasul adalah manusia, tetapi ada yang membedakan mereka dan manusia lainnya ya. Rasul dan nabi sama-sama kayak seperti kita, yaitu manusia, namun yang membedakan diantaranya itu menerima wahyu. Yang pertama, menerima wahyu itu dari Allah kepada nabi dan rasul ya, kita nggak menerima, beda dengan kita. Yang kedua, mereka adalah maksum, artinya mereka dijaga dari perbuatan maksiat ya, mereka sudah dijaga. Kita manusia biasa, banyak dosa, banyak maksiat, namun mereka dijaga oleh Allah ya. Yang ketiga, yang membedakan kita dan nabi dan rasul, yang ketiga, mereka dikubur di tempat mereka meninggal ya. Dimanapun tempat mereka meninggal, dikubur di situ ya. Meninggal misal di lapangan ya, di situ dikuburnya. Meninggal di dalam kelas, di situ kuburnya ya. Berbeda dengan kita, ada tempat khusus ya. Dan yang terakhir, bumi tidak akan memakan jasad mereka ya. Jadi badan mereka tetap utuh ya, tidak dimakan rayap ya. Beda dengan kita pasti habis itu ketika dikubur, beberapa mungkin bulan atau mungkin tahun kita habis. Nah, adapun nabi dan rasul tetap utuh ya, itu keutamaannya. Itu yang membedakan kita dan nabi dan rasul ya, mereka tetap utuh jasad mereka. Dan ada pula nabi, ada 4 ya, yang mempunyai 4 sifat utama nabi dan rasul ya. Kita harus camkan ini dan kita harus mempraktekkan di kehidupan kita sehari-hari
ya. Entah itu dengan teman, ya, ataupun dengan guru, dengan orang tua, ataupun dengan yang lainnya, ya. Yang pertama itu sifatnya adalah sidik atau sidku, ya, yaitu adalah jujur dalam berbicara, jujur, ya, tidak suka berbohong, ya, bilang apa adanya. Contoh seperti ketika ditanya oleh guru, kamu sudah mengerjakan PR belum? Ya, kita jawab apa? Kalau kita sudah, ya sudah, jawab yang jujur. Kalau belum, ya belum. Nah, begitu contohnya. Ketika ditanya orang tua, sudah belajar belum adiknya? Nah, kita jawab apa? Kalau sudah belajar, ya sudah. Kalau belum, ya belum. Nah, begitu. Jadi jujur. Yang kedua, amanah, yaitu dapat dipercaya. Amanah. Contohnya begini, kita disuruh jagain motor, atau mungkin jagain adik kita yang kecil, kita disuruh orang tua untuk jagain, ini kita jagain, ya, amanah. Jadi biar kita dipercaya, ya. Yang ketiga, tabligh, yaitu selalu menyampaikan setiap wahyu yang diterimanya kepada umat. Nah, tabligh, mereka menyampaikan ilmu wahyu dan disampaikan kepada umat. Kita juga bisa mempraktekkan ini. Jadi kita dapat ilmu dari guru kita, kita juga bisa menyampaikan teman kita, ya. Dan yang terakhir itu fatanah, yaitu cerdas dan pintar, ya. Mereka cerdas, ya. Rata-rata Nabi dan Rasul itu cerdas dan pintar, ya. Kita juga harus berusaha meniru mereka, ya, dari segi apapun itu, dari sifat jujurannya, amanahnya, ya, dan sebagainya. Yaitu tentunya dengan mendapatkan cerdas dan pintar ini melalui belajar, ya. Belajar kita yang semangat, ya, yang sungguh-sungguh, tidak main-main, ya. Selanjutnya di sini ada mukjizat para rasul, ya. Mukjizat, kita sering mendengarkan, ya, adik-adik, mukjizat, ya. Mukjizat itu apa sih? Mukjizat adalah kemampuan dari luar kebiasaan manusia pada umumnya, ya. Nggak biasa mukjizat itu, kemampuan ataupun yang nggak di luar nalar kebiasaan manusia bagi manusia seperti kita, ya. Dan mukjizat berasal dari Allah, ya. Mukjizat itu dari Allah, bukan dari selainnya. Sebagai bukti kebenaran Nabi dan Rasul, ya. Dan ini dibuktikan mukjizat itu hanya didapatkan atau yang dimiliki oleh Nabi dan Rasul, ya. Mukjizat kepada manusia seperti kita biasa nggak bisa, ya. Nggak ada, nggak dapat. Nah, ini dikhususkan untuk Nabi dan Rasul. Di sini pertama disebutkan mukjizat Nabi Nuh alaihissalam, ya. Mukjizatnya apa? Yaitu mampu membuat perahu besar di tengah daratan, ya. Itu kan kalau manusia biasa kita nggak bakal mampu, nggak bakal bisa, ya. Membuat, coba kita bayangkan, membuat perahu besar di tengah daratan sehingga dapat menampung. Ketika itu kan ada musibah ketika itu di kaumnya Nabi Lut, itu kebanjiran, banjir besar. Nah, di situ Nabi Nuh membuat perahu besar di daratan, ya. Bagi kita nggak bakal mampu. Nah, yang kedua, mukjizat bagi Nabi Saleh alaihissalam, yaitu keluarnya unta besar dari batu yang terbelah. Coba kita bayangkan, masuk akal nggak? Tidak masuk akal, ya. Itu namanya mukjizat. Jadi kemampuan atau mungkin sesuatu yang di luar kebiasaan manusia umum, ya.
Kalau kita pikirin nggak bakal nyampe otak kita. Ya, itu yang namanya mukjizat. Dan yang ketiga, di sini ada mukjizat bagi Nabi Ibrahim, yaitu tidak terbakar api di saat dilemparkan oleh Raja Namrud. Ya, coba kita bayangkan, kita dicelupkan ke api, terbakar nggak kita? Terbakar, ya. Logikanya terbakar, pasti kita gosong. Tapi untuk Nabi Ibrahim bahkan merasa kedinginan, ya, terasa dingin, bahwa api itu dingin. Nah, itu dia namakan mukjizat. Jadi di luar nalar logika. Coba kalau kita yang dibakar, pasti udah gosong, ya. Dan yang kedua, yang yang dimiliki mukjizat Nabi Ibrahim, itulah bertahan hidup di dalam perut ikan paus. Itu bertahan hidup di dalam perut ikan paus. Ya. Kalau kita pasti sudah mati, ya. Tapi Nabi Ibrahim ini tetap hidup sampai keluar, tetap hidup. Ya, itu mukjizat. Yang keempat, sini ada mukjizat bagi Nabi Yunus alaihissalam. Apa mukjizatnya? Itu salah. Jadi mukjizat yang selanjutnya mukjizat Nabi Yunus alaihissalam, itu beliau bisa atau mampu bertahan hidup di dalam perut ikan paus yang besar. Ya, itu Nabi Yunus. Ya, beliau sampai keluar selamat. Ya, kalau kita pasti sudah meninggal. Ya. Dan yang kelima, di sini ada mukjizat yang dimiliki oleh Nabi Musa alaihissalam, yaitu tongkatnya dapat berubah menjadi ular. Ya. Coba kita bayangkan, tongkat kita lempar jadikan ular. Nah, kita bisa nggak? Nggak bisa. Ya, itu mukjizat. Namanya mukjizat begitu. Di luar logika nalar kita bakal bisa memikirkan itu. Yaitu yang didapatkan oleh Nabi Musa. Tongkatnya bisa berubah menjadi ular. Selain itu, mukjizat Nabi Musa alaihissalam, itu tongkatnya dapat membelah lautan. Ya, ketika itu kisah Nabi Musa dikejar oleh kaum Firaun, ya, tentara Firaun. Ketika itu sedang dikejar, dan Nabi Musa terjebak depan ada lautan. Ketika beliau mengetukkan tongkat di laut itu, dengan otomatis laut itu terbelah. Ya, itu di luar nalar. Ya, kita nggak bakal mampu. Ya, jadi itu khusus mukjizat, itu namanya mukjizat di luar kebiasaan kemampuan manusia seperti kita. Selanjutnya, slide selanjutnya. Di sini ada mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Di sini, ini adalah Nabi Muhammad, yaitu utusan yang terakhir Nabi, dan untuk menyempurnakan syariat sebelumnya. Di antaranya yaitu keistimewaan yang diberikan mukjizat Allah kepada Nabi Muhammad. Di antaranya itulah kitab Al-Quran, yang sampai sekarang kita baca, kita pelajari, kita hafal, ya. Kita belajar, kita hafal. Nah, itu Al-Quran, ya, yang diturunkan kepada Nabi. Dan kita harus bangga kita dapat mempelajarinya, menghafalnya. Kita harus bangga sebagai umat muslim, ya. Dan di antaranya kesempurnaan mukjizat terbesar yang bertahan sampai hari ini, itu adalah dari Nabi Muhammad. Itu disampaikan dalam bahasa Arab yang fasih dan mudah dipahami. Ya. Kita gampang belajar Al-Quran, mudah dipahami.
Dan selanjutnya susunan ayatnya tidak dapat ditandingi. Nah, kita bakal tidak akan bisa mentandingi ayat-ayat Al-Quran, karena itu kalamullah, ya, itu langsung, itu kalam. Jadi perkataan Allah tidak akan bisa dirubah. Dan banyak informasi sudah terbukti, ya. Jadi apa yang diberitakan oleh Al-Quran itu banyak yang sudah terbukti. Dan diantaranya mukjizat Nabi Muhammad SAW yaitu Isra Mi'raj. Dan yang terakhir, terbelahnya bulan setelah ditunjuk oleh Rasul, dan peristiwa ini disaksikan oleh sebagian penduduk di Jazirah Arab. Ya. Itu keutamaan atau mukjizat yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad. Yang terakhir itu terbelahnya bulan setelah ditunjuk oleh Rasulullah. Bagi kita nggak bakal mampu, ya, itu khusus mukjizat yang diberikan kepada Nabi Muhammad. Ya, mungkin itu yang bisa Ustadz sampaikan. Ya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan bila ada yang kurang jelas atau kurang dipahami bisa ditanyakan kepada Ustadz. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.